Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih atas atensinya, atas semangatnya mau mengikuti, masih terus mengikuti pembelajaran kita yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Jadi hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi perkuliahan. Itu terkait dengan prosedur pengendalian budidaya perikanan. Nah, sebelum Ibu mulai, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Astar Vina. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Astar. Ibu adalah dosen dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada Prodi Budidaya Perikanan, Teknik Budidaya Perikanan. Oke, sebelum kita mulai, izinkan Ibu untuk share screen dulu ya. Hmm, apakah sudah terlihat slide Ibu? Sudah ya? Saya rasa sudah. Oke, terima kasih. Langsung lanjut aja ya. Kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Jadi kita di pembelajaran materi prosedur pengendalian proses budidaya ini ada beberapa sesi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi, kemudian tanya jawab, kemudian pengerjaan tugas dan uploading tugas. Nah, tadi kan sudah pretest nih, nanti di akhir juga ada post test, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di materi ini adalah tujuan pembelajarannya yaitu para peserta pelatihan dapat menjelaskan konsep dasar proses pengendalian budidaya perikanan, mampu membuat dokumennya, dan mampu melakukan pengendalian budidayanya sesuai dengan dokumen yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi, sebuah dokumen pengendalian proses budidaya ikan ini muncul karena adanya tujuan akhir kita, yaitu mendapatkan kualitas. Ya, seorang ahli, Bapak William Foster, itu menyampaikan bahwa sebuah kualitas itu bukan berasal dari karena adanya sebuah kecelakaan atau eh, apa ya namanya kejadian buruk baru keluar yang namanya kualitas itu enggak. Jadi kualitas itu tercipta itu karena adanya perhatian khusus, kemudian eh, usaha-usaha dan pemikiran-pemikiran yang eh, intelijen ya, yang terarah sehingga memiliki kesadaran bahwa pentingnya menjaga kualitas untuk keamanan diri kita sendiri atau kita para konsumen ya, sehingga muncullah sebuah alternatif pilihan-pilihan cara yang kita harus tetapkan dalam menjaga sebuah kualitas gitu. Jadi intinya itu dari perhatian ya, perhatian dan usaha. Oke, lanjut. Jadi dalam melakukan pengendalian itu ada yang namanya sebuah dokumen. Kita melakukan pengendaliannya itu melalui sebuah dokumen. Nah, dalam dokumen itu ada 4 hierarki atau 4 tingkatan yang harus kita penuhi. Yang paling pertama itu kita harus mempunyai atau melakukan penyusunan panduan mutunya dulu. Jadi kita harus jelas dulu apa visinya, apa misinya, bagaimana cara kebijakan mutunya, filosofi organisasinya itu apa, itu. Yang kedua adalah prosedurnya. Prosedurnya itu harus mencakup 5W1H. Apa 5W1H? Yuk. What? Oke. When? Where? Why? Who? Dan how? Oke. Jadi itu semua harus ada di prosedur. Kemudian instruksi kerjanya. Gimana sih cara melakukan pekerjaan itu, gitu kan? Terus jelas. Yang terakhir adalah formulir. Formulir itu disediakan untuk mencatat setiap hasil pekerjaan yang ada di lapangan yang sudah dilakukan. Tujuannya apa? Supaya kita mudah dalam melakukan tracing. Ketika ada sesuatu data yang kita butuhkan di masa lalu, tinggal kita buka, tinggal kita lihat aja dari hasil catatan yang ada di formulir itu tadi. Nah, dalam membuat SPO,
Kalau bahasa Indonesianya SPO ya, Standar Prosedur Operasional. Tapi kita lebih familiar menyebutnya dengan SOP, Standar Operation Procedure. Sama aja. Yang satu bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Jadi dia itu punya beberapa sifat. Yang pertama dia harus jelas dan rinci. 5W1H. Terus sesuai kebutuhan budidaya di sana. Kemudian diterapkan. Ya pasti SPO itu harus diterapkan ya. Kemudian harus taat pada aturan. Misalnya nih, aturan yang ditetapkan itu baik dari segi teknologi atau keamanan pangan ya. Tidak boleh menggunakan antibiotik dalam melakukan proses atau kegiatan budidaya. Nah, nah, itu harus taat. Nah, kalau misalnya kita tidak taat aturan ya tidak bisa. Itu SOP-nya tidak akan berjalan efektif. Terus bisa disesuaikan. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaannya masing-masing. Jadi dia sifatnya fleksibel. Jadi setiap perusahaan itu dia punya SOP-nya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Itu sifatnya adalah fleksibel. Ya, misalnya gini, misalnya ada nih, kalian dari perusahaan A, Ibu SOP apa namanya? Hmm, Persiapan wadah saya kok beda ya dengan perusahaan B? Ya jelas beda, karena kondisinya beda, lingkungannya beda, ya SOP-nya akan beda. Nah itu. Kemudian acuannya. Nah acuannya kita harus mengacu yang pertama adalah persyaratan pembeli. Pembeli adalah raja. Jadi kita harus mengikuti maunya mereka. Mereka maunya apa? Misalnya saya mau ikan yang bebas klorin. Ya berarti ikan kita tidak boleh ada yang terkontaminasi oleh klorin. Nah, gimana caranya? Ya berarti kita harus melakukan treatment-treatment atau kalau bisa tidak menggunakan klorin sama sekali dalam proses budidayanya. Kemudian harus ada spesifik teknisnya. Apakah ikan yang akan kita budidaya ini dia itu ikan yang ukurannya seperti apa, bentuknya bagaimana. Nah, itu harus jelas spesifikasi teknisnya gitu kan. Misalnya dia harus ikan yang memiliki ukuran misalnya 5 sentian. Ya sudah, berarti spesifikasinya adalah ikan nila dengan ukuran 5 senti gitu. Kemudian harus mengacu pada regulasi-regulasi yang sudah disahkan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Kemudian harus menggunakan rekomendasi teknologi dan pengalaman juga. Jadi bisa kok acuan itu berdasarkan pengalaman itu. Nggak harus dari studi literatur terus gitu kan 100%, tapi berdasarkan pengalaman juga boleh. Nah, oke lanjut ya. Nah, secara umum SPO yang harus dimiliki oleh pembudidaya itu ada 9 nih. Ini umumnya. Mulai dari persiapan wadah sampai panen dan pasca panen. Ini secara umum SPO ini harus dimiliki oleh pembudidaya. Nah, dalam membuat SPO, yang pertama kita harus lakukan yaitu menyusun. Menyusun SPO dulu. Gimana cara nyusunnya? Pertama kita harus kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya dari apapun referensinya yang sahih ya. Jangan yang dari berita-berita yang tidak valid gitu kan. Misalnya pun ini kan ada pengalaman, Bu. Pengalaman ini kan juga cuma cerita. Iya, cuma cerita. Tapi pengalaman ini pasti ada catatannya gitu kan. Nah, makanya kenapa kita melakukan pengendalian itu melalui dokumen? Karena ada catatan di situ, ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan pembudidaya A gitu kan. Dia terkena penyakit AHPND. Nah, berdasarkan pengalaman di sana itu menggunakan misalnya minyak kelapa nih untuk menyembuhkan ikan-ikan atau udang-udang yang terkena penyakit AHPND, misalnya. Sorry, udang-udang yang terkena penyakit AHPND. Nah, pasti kan dia akan catat di sana. Dia melakukan pencatatan. Oh iya, saya kemarin itu ketika ada kasus begini itu, saya pakai HPND. Jadi kemarin itu dalam 1 minggu ternyata undang-undangnya langsung sehat gitu kan, tidak ada yang mati lagi ya. Kan tidak mungkin ya kalau misalnya orang bercerita tapi tidak ada buktinya gitu. Kemudian dilakukan uji coba. Betul nggak sih, sesuai nggak sih SPO yang kita bikin ini terhadap kondisi lingkungan yang ada di perusahaan kita?
Kemudian kita bagi tugas ke masing-masing pegawai sesuai dengan tugasnya masing-masing, divisinya masing-masing. Jadi jangan memberikan SPO yang tidak sesuai dengan divisinya. Misalnya nih SPO kualitas air, tapi kalian kasihnya ke orang-orang yang bekerja di panen dan pasca panen. Jelas tidak nyambung. Jadi harus sesuai. Kalau memang dia ditugaskan di kualitas air, ya SPO-nya harus kualitas air. Kalau dia ditugaskan di panen pasca panen, ya SPO-nya harus panen dan pasca panen. Gitu ya. Terus berdasarkan keunggulan masing-masing. Jadi kalau keunggulan masing-masing itu kita sebagai pimpinan ya atau eh, penentu penentu pembagian tugas di unit budidaya itu kita harus tahu keunggulannya masing-masing. Oh ini anak ini memang dia lebih berpengalaman di panen pasca panen. Jangan dipindah ke persiapan wadah karena kan sia-sia nanti kompetensinya gitu. Sesuai kebutuhan unit budidaya ya. Kalau memang tidak diperlukan di situ misalnya nih contoh kita melakukan budidaya pembesaran gitu kan, pembesaran udang dari penebaran sampai persiapan wadah sampai dia panen pasca panen gitu kan. Ya jangan kamu rekrut orang untuk yang menangani misalnya pemeliharaan induk. Lah kan di situ nggak ada. Ngapain gitu kan? Dia mau ditaruh di mana? Nah itu. Jadi harus sesuai. Misalnya di kualitas air, pengukuran kualitas air kita cuma butuh satu orang. Jangan ditaruh dua orang gitu kan. Sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di situ. Kemudian diawasi dan dievaluasi secara berkala. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya ada 9 umum SOP yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan. Nah, tapi setelah diekstrak sebenarnya itu ada 7. Dari 9 itu diekstrak menjadi 7. Nah, yang dua ini masuk di sini ya. Jadi ada 7 SOP yang wajib dimiliki oleh para pembudidaya ikan mulai dari persiapan wadah sampai distribusi atau pengiriman gitu. Nah, ini itu adalah SOP yang harus dipenuhi ya. Jadi harus memiliki beberapa aturan yang harus dipatuhi. Yang tadi Ibu sudah sampaikan ada 5W1H. Nah, 5W1H ini adalah yang pertama misalnya what. What ini adalah SOP apa? Nah, oh ini adalah SOP penebaran benih. Terus when, kapan sih ini diterbitkan SOP-nya? Kemudian why, kenapa sih SOP ini harus diterbitkan? Terus who, siapa sih yang menerbitkan? Oh, ternyata Pak Iwan. Ya, terus habis itu where, di mana sih SOP ini berlaku? Oh, di PT Damai Sentosa. And how, gimana cara SOP ini dijalankan? Oh, ini loh prosedurnya. Gitu. Jadi ini semua adalah poin-poin yang harus ada dalam SOP. Gitu ya, harus jelas. Nah, SOP itu tidak selalu harus berupa tulisan, tapi dia bisa berupa gambar juga. Karena kadang ada para pembudidaya yang dia tidak bisa baca tulis. Nah, untuk memudahkan proses bekerja mereka, kita bisa membuat SOP melalui gambar, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita punya formulir untuk mencatat kegiatan harian yang ada di budidaya. Supaya apa? Ketika suatu saat dibutuhkan data-data lama atau misalnya ada sebuah kejadian yang kita membutuhkan catatan di waktu yang sebelumnya atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kita sudah punya datanya, kita tinggal tracing aja. Oh, di catatan ini seperti ini, misalnya ada masalah ini, kenapa ikannya nggak besar-besar ya? Ketika dicek, oh iya ternyata pakannya kurang. Oh iya ternyata merek pakannya ganti. Nah, itu bisa jadi barang evaluasi gitu ya. Nah, itu udah itu aja yang ingin Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, nanti kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekalian setelah ini sesi selanjutnya yaitu membuat SOP ya tugasnya. Terus kita langsung praktek untuk mengisi formulir.
eh, kemudian kita catat dan diupload tugasnya untuk mendapatkan penilaian dari eh, fasilitator ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.